Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Ibu anggota Panja, yang kami hormati Bapak Ibu dari UPD. Jadi kami akan menjawab kemarin dari Pak Markus terkait dengan retribusi PAD dari DLH yang kurang dari 50%. Nah, ini perlu kami jelaskan bahwa PAD itu yang dari DLH ini bersumber dari 3 objek. Yang pertama dari laboratorium lingkungan, kemudian yang kedua dari toilet di RPH Blambangan dan Sri Tanjung, kemudian yang ketiga dari retribusi di TPS Balak yang baru diresmikan September 2023 kemarin. Nah, ini untuk yang retribusi laboratorium lingkungan, PAD dari laboratorium lingkungan ini setiap tahun targetnya selalu dinaikkan oleh Bapenda ya. Tapi alhamdulillah kami selalu juga bisa memenuhi target, bahkan melebihi target untuk laboratorium lingkungan. Untuk saat ini target laboratorium lingkungan itu retribusi 866 juta. Ini sudah kami dapatkan realisasinya yang sudah disetorkan ke kas daerah itu 724.409.500 rupiah. Dan ini kami masih ada terhutang masih belum dibayar oleh perusahaan yang telah menguji air limbahnya. Ini sebesar 47.905.500 rupiah. Nah, ini untuk prosentasinya dengan ditambah yang masih terutang yang sampel air limbahnya itu sudah kami uji tapi belum dibayar, ini 89,18% yang sudah terrealisasi. Kemudian untuk toilet target pagunya 24 juta, terrealisasi 22.800.000, ini sudah 95%. Kemudian untuk TPS Bala ini yang rendah, masih di bawah 50%. Ini retribusi yang sudah masuk sampai hari ini 663.330.433 rupiah. Ini yang sudah masuk. Tapi masih ada terhutang juga, ini masih terhutangnya juga cukup banyak, sekitar 210 juta yang terhutang masih berada di masyarakat. Pagu retribusinya ini 1.546.500 rupiah. Nah, ini yang istilahnya hanya 42,89% ini yang realisasinya. Nah, ini kendalanya di kami karena memang TPS Bala ini baru diresmikan September 2023. Nah, kami baru operasional di Oktober 2023. Namun targetnya ini kan yang bukan ke kami ini sangat tinggi gitu. Karena ini kemarin acuannya, karena memang ini BLUD, bentuknya BLUD untuk TPS ini. Jadi BLUD itu ada pendapatan yang dari APBD dan ada pendapatan yang dari kerja dari TPS itu sendiri. Nah, ini disamakan dengan pagunya, disamakan dengan yang pendapatan dari APBD. Nah, pendapatan dari APBD ini 1,5 miliar tadi ini untuk kami bantu APBD untuk pegawai, gaji pegawai, kemudian BBM, biaya pemeliharaan, bayar listrik, biaya pembelian mesin listrik itu 1,5 miliar untuk TPS Bala. Jadi disamakan dengan itu, gitu. Disamakan dengan bantuan dari APBD. Jadi saya merasa ini baru lahir procot sudah suruh cari makan sendiri, istilahnya seperti itu.
Jadi kendalanya juga ini kan penghasilan dari TPS Bala ini dari retribusi layanan kami ke desa-desa. Ini ada target 44 desa untuk layanan yang di TPS Bala, tapi saat ini kami masih bisa melayani 23 desa. Jadi memang banyak yang lolos retribusi ini justru di perkotaan. Jadi di perkotaan ini retribusi ini sudah diambil oleh RT ya Pak, ketua RT untuk dibayarkan ke gerobak sampah gitu, bukan gerobak sampah. Sedangkan dari gerobak sampah itu dibuang di TPS depo yang yang sudah dibangun Pemkab, dan itu kami yang melayani pengambilan sampahnya. Seharusnya itu sudah kenai retribusi juga, karena memang sudah ada di Perda 1 tahun 2024 ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini semua harus dikenai retribusi gitu. Padahal juga nggak banyak. Jadi ada tahapannya untuk yang rumah tangga yang listrik 450 itu hanya 3.000 rupiah per bulan gitu, seperti itu. Jadi hanya kecil sebenarnya. Namun ini kami sulit untuk istilahnya menarik ke warga masyarakat gitu, karena kendala warga itu sudah ditarik biaya yang cukup tinggi oleh kelurahan, oleh RT-nya seperti itu. Jadi ini kendala kami di yang TPS Bala. Tapi kami tetap berusaha untuk mencukupi budget yang 1,5, tapi untuk tahun ini kami mungkin mampunya hanya 1 miliar Pak untuk sampai Desember nanti. Jadi itu untuk yang retribusi, untuk PAD, kemudian yang untuk tambahan. Untuk yang pertambangan Pak kami laporkan karena memang tambang ini kewenangannya untuk perizinan ada di provinsi, sehingga kami ini hanya mengikuti, mendampingi apabila tim provinsi itu datang ke Banyuwangi. Tapi di Banyuwangi sudah terbentuk tim itu Pak, tim terpadu itu untuk penanganan pertambangan. Ini sudah ada SK Bupatinya, SK 32 tahun 2024 tentang tim terpadu pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bogor. Jadi kami ini sudah bekerja juga dengan Polresta, kemudian Kodim, Kejaksaan, Lanal, gitu, dengan SKPD yang terkait juga. Jadi ini sudah ada 64 penambang, pengusaha tambang yang kami fasilitasi untuk izin di SDM provinsi. Jadi ini mungkin nanti bisa untuk diambil retribusinya. Ini 64 penambang, jadi yang sudah memegang izin usaha pertambangan ini ada 14. Kemudian yang masih dalam proses izin itu ada 43. Yang kemarin sudah mengajukan proses tapi tidak dilanjutkan ini ada 7. Jadi jumlahnya ada 64. Jadi mungkin ini yang bisa untuk memasukkan di PAD juga. Kemarin juga ada kami kan tidak bisa pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menutup tambangnya. Jadi memang harus yang berwenang untuk menutup itu ya di provinsi gitu. Jadi ini kemarin juga sudah ada dari Polda turun ke Banyuwangi, dan ini ada 6 lokasi tambang ini yang ditutup oleh Polda. Demikian mungkin dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini LH ini jadi sektornya komisi berapa? Komisi 4. Jadi ya nanti dibantu terus, tadi kan ada keluhan-keluhan untuk dikoordinasikan, disinkronisasikan lagi dengan Bapenda. Ini Bu, yang terpenting itu tadi dari lab, ya dari lab kan kita punya kesempatan tinggi di PAD itu ya. Jadi harapan kita lab itu harus ready, jangan sampai ada orang ngelabkan ke sini tidak bisa karena kemampuan terus pindah ke Surabaya, kan hemat itu ya. Yang lab untuk persamaan dan macam-macam. Jadi itu karena di Bali itu kan juga ke jenengan izinnya dia minta tes labnya iya. dia. Nah. Jadi lab link kami Pak ini tidak hanya melayani Banyuwangi Pak, karena target yang cukup tinggi ini kami harus berinovasi. Jadi kami ada inovasi Simpling namanya sistem manajemen layanan laboratorium lingkungan. Itu kami bisa melayani dari Kalimantan, dari Maluku, Bali,
kemudian seluruh Jatim, karena kami juga ditunjuk oleh KLHK dan Kementerian PUPR untuk menguji kegiatan-kegiatan mereka yang ada di Jawa Timur. Jadi dari Blitar, Jombang, kami kemarin keliling ke sana Pak untuk mengambil sampel udara, air limbahnya untuk kegiatan-kegiatan dari KLHK dan Kementerian PUPR. Jadi kalau hanya mengandalkan Banyuwangi saja nggak bisa kami Pak untuk mencukupi target yang cukup tinggi. Baiklah, ini kan potensi, ya, potensi baru di Kalimantan. Nah, harapan kita lab itu jangan sampai apa istilahnya mobil ngadat ya apa gitu ya. Jadi mohon diperhatikan yang ekstra lebih, karena peluang-peluang itu kalau sama lab itu ada orang Blitar ke sini terus labnya kan ya juga rugi kita. Jadi nanti diselesaikan di komisi ya. Selanjutnya itu kan ada balak. Mana Pak Mahfuz ini bagian balak itu. Nah, itu nanti jadi yang juga PR-nya akan bekerjasama bagaimana membantu masyarakat supaya distribusi yang sampah ini lancar ke masuk ke PAD, karena banyak ditarik dari kelurahan. Tapi kalau ditarik itu kan ya repot juga. Dan untuk menertibkan itu, Bapak Ibu Bapak sekalian, itu juga tidak mudah menertibkan tambahan liar itu. Satu yang menutup Polda, iya. Tapi kan kita kan juga bukan kan sudah menjadi rahasia umum. Sopos, Cindekeni, oknum-oknum kan banyak yang seperti itu. Itu kan repotnya kan itu juga. Makanya seharusnya itu izin seperti itu batu pasir karena kawasan Jawa Timur kudune nek kabupaten mau sing wilayah iki rusak iki sing ngrasakno kan gitu kan enake kono sing ngrasakno kan lho ini lah kita nanti anukan itu di DPR RI nek gawe apa namanya undang-undang tentang pemerintah daerah pasalnya kok ngomong ngono gitu kecuali besi, emas, tembaga, Jawa Timur masuk akal. Ini loh pasir waktu Jawa Timur. Ya, lanjut. Yang lalu, maka berikutnya juga dibicarakan dipaparkan yang benar kemarin. aku gak muni. Enggak. Itu ganti. Ngeselingin gitu terus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan yang terhormat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sekian lama dan sekian jam ini kami menunggu giliran untuk memberikan suatu jawaban. Jawaban ini yaitu pertanyaan dari Bapak Mahfuz dari fraksi PKB dan juga jawaban dari Bu Yayu Banat dari fraksi PDI Perjuangan dan juga dari Bapak Ketua Bapak Uli, yaitu yang menyangkut tentang masalah air minum dalam kemasan. Dari tadi dinas-dinas dikasihani terus sama Pak Ketua ini. Dan yo kami ini satu-satunya BUMD yang ada, yo dikasihani kan gitu kan ini. Kenapa kan harus seperti itu? Kan ini satu-satunya badan usaha milik daerah yang ceker-ceker dengan sengsara yang sekarang ini karena satu-satunya BUMD yang berdiri sejak tahun 1927 dengan tingkat kesulitan infrastruktur yang dimiliki. Ini bagaikan anak perawan yang lagi cantik-cantiknya di TikTok rame, di ini rame dan sebagainya. Nah, sementara Bapak Ketua, PAD kami yang ditargetkan, yang kita bahas bersama-sama dengan Komisi 3 di tahun ini sudah lunas.
sudah lunas bulan September kemarin. Bulan September kemarin kami sudah lunas. Benar? Benar? Ya, sudah lunas. Bisa Ya, dicek. tepuk tangan dulu dong kalau memang. Ini sudah lunas. September kemarin, padahal kami punya waktu sampai Desember. Tetapi belum sampai Desember karena kami ini badan usaha yang baik, maka September sudah kami lunasi. Ini baru PAD Pak Ketua. Ini baru PAD. Belum kontribusi fiskal yang lain yang diketahui. Ini kan hanya PAD Pak Ketua. Padahal kami ini berasal ke kontribusi fiskal banyak banget, yaitu untuk tahun 2023 yang teraudit dan laporan teraudit ini kami memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah itu 15.368 juta. Kemana saja? Yaitu ke pemerintah pusat itu 5 miliar lebih. Untuk pajak ke Bapeda, ke Pak Firman, ini besar juga. Kami pajak air sumur ini ke Bapeda. Kemudian untuk pajak air permukaan ke provinsi, belum lagi uji kualitas air di dinas kesehatan, belum lagi uji kualitas sumur di dinas lingkungan. Jadi kami ini kontribusi fiskalnya ke pemerintah daerah sebagai satu-satunya badan usaha milik daerah cukup tinggi sekali, yang sudah 5 tahun lebih tarifnya ini tidak pernah naik-naik. Laba suruh naik terus, PAD naik terus, kontribusi fiskal naik terus, sementara tarif kita ini sudah sekian tahun ini tidak mengalami penyesuaian. Kenapa? Karena ini kami juga berpikir tentang inflasi yang akan berlaku di masyarakat. Begitu Pak Ketua. Nah, kemudian tingkat kesulitan kami, infrastruktur kami ini sudah berada di jalan nasional, jalan provinsi, bahkan di jalan nasional ini sudah berada di tengah-tengah karena dibangun sejak 1927. Tapi bagaimana melakukan revitalisasi? Sementara Bapak pimpinan, Bapak Ibu Bangga, jenengan tahu sendiri bagaimana sulitnya mengurus perizinan kalau itu berkaitan dengan masalah nasional. Begitu juga yang provinsi. Kalau kabupaten sih karena milik kabupaten ini masih bisa. Tetapi kalau infrastruktur itu masuk di wilayah-wilayah tersebut, ini kami mengalami kesulitan. Sementara kami ini sejak kecil Pak Ketua wis dimarahi oleh Bapak Ibu. Di tempat kerja kami dimarahi oleh pimpinan dan juga oleh pemilik, bahkan oleh Komisi 3 kemarin. Ini, dan nanti pulang ke rumah masih dimarahi oleh istri, kan gitu. Ya gimana saya bisa gemuk, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, oleh karenanya Bapak pimpinan, inovasi kami dalam rangka untuk meningkatkan PAD ini, kontribusi fiskal kami diantaranya yaitu panic bottom. Panic bottom ini kami ciptakan yaitu untuk memudahkan pelanggan Udang Banyuwangi dalam melaporkan jika ada kebocoran di lapangan yang akan langsung ditangani oleh petugas. Ini bisa diambil, di-download di Play Store. Ini, tatkala itu sudah menjadi aplikasi kita bagi pelanggan Udang, kalau keluhan itu bisa hanya lewat di situ. Dan ini ada alarmnya di kantor kami, jadi HP dari petugas. Kalau itu nggak segera diambil, maka alarm ini terus berbunyi, maka harus diambil. Karena SOP kami adalah tidak boleh lebih dari 2 jam. Dan di kami ini, Bapak Ketua, ini untuk pendaftaran tidak perlu datang ke kantor, yang penting foto, KTP, lokasi di mana, dibayar, ya sudah akan kami pasang. Kalau itu bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gitu Pak Ketua. Pokoknya kita ini kenapa menerapkan satset buat das selamat.
Itu servis kita. Kenapa? Karena mutu kita senyum pelanggan, senyum kami. Maka namanya Gudang Banyuwangi ini bukan pakai tirta. Karena Banyu sudah tirta. Wangi itu harum. Maka namanya di perusahaan kita ini bukan perusahaan dulur anak mantu atau PDAM, tetapi sudah berubah menjadi perusahaan umum daerah air minum Banyuwangi. Itu inovasi kami. Hidup betul. Nah, kemudian yang kedua, inovasi kami yang kami lakukan ini kami untuk mengetahui sisa klor. Nah, kemarin konten Xiaomi sabar, gitu kan? Sisa klor. Jadi mohon maaf ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Buya Banar. Karena itu kewajiban bagi perusahaan yaitu untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023. Klor itu apa? Yaitu disinfektan supaya air yang dikonsumsi, karena kita ini kan air minum yang dikonsumsi itu tidak mengandung bakteri E. coli. Ini pasti. Nah, bakteri E. coli ini dulu saya juga nggak bisa, tapi kok iso kan gitu kan. Ini itu supaya tidak mengandung bakteri E. coli. Kalau kasus yang diceritakan Buya Banar itu karena tekanannya tinggi, sementara di situ kandungannya ada klor. Sekarang bukan kamporit Buya Yuki. Sekarang kita pakai gas kayak di rumah sakit gitu. Dan itu sudah terkontrol sedemikian rupa. Ya memang masih bau kayak kamporit, namanya klor. Itu dan itu sudah ada aturannya, tidak boleh itu 0,22 pm di situ. Itu ini adalah peraturan Menteri Kesehatan. Justru kalau kami tidak memasang klorin itu salah karena melanggar peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian yang berikutnya yaitu PFV. PFV ini adalah untuk mengetahui tekanan supaya sana banter sini nggak banter, sana dapat sini nggak dapat. Ini kami sudah pakai sistem digitalisasi. Jadi kami ini bukan hanya konvensional, tetapi ini semua surat kami lakukan secara digitalisasi. Di samping kami juga memasang variabel speed drive. Jadi VSD ini kita pasang di sumur itu dalam rangka apa? Untuk efisiensi listrik. Karena listrik ini dari tahun ke tahun itu mahal. Maka untuk pengendaliannya kami pasang yang namanya VSD. Itu di situ. Kemudian logger, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pemasangan monitor tegangan. Ini inovasi kami yang kedua ini Bapak Makhlus yang kami hormati. Kemudian untuk kemajuan kualitas air. Nah, karena kita ini harus penyelenggaraan air minum yang aman dengan prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Ini wajib hukumnya bagi perusahaan udara air minum Banyuwangi untuk melaksanakan itu. Maka karena sudah melaksanakan itu dengan 17 variabel kemarin, maka Gudang Banyuwangi yaitu pemerintah daerahnya ini juga dapat reward ini Pak Ketua. Terus berikutnya Ya, ada rewardnya. Nah, rewardnya salah satunya kemarin di dalam pemerintah pusat itu yaitu hibah air minum berbasiskan kinerja. Maka nilainya harus di atas 4. Sementara Banyuwangi ini nilainya 4,45, maka terbaik nasional. Maka dapat reward, cuman harus kerja dulu ini Pak Ketua. Harus kerja dulu baru dikasih, dan itu pun tidak serta-merta karena ada tim konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR, kemudian juga ada dari BPKP. Kalau itu sudah dapat rekomendasi seperti itu, baru bisa kita ajukan yaitu di Kementerian PUPR. Begitu Pak Ketua. baik Ini jadi begini. Ya, itu nanti kalau secara teknis dibahas di sini. Gak mari-mari. Oke Pak, kinerja dengan pengacara kita juga mengikuti. Ya. Tetapi adalah saya tanya sekarang ke Pak Firman untuk sumbangan PAD. Ya.
Kalau fiskal itu Pak, itu tidak berhubungan dengan sumbangan sama fiskal ke Jawa Timur, ke Opo. Ini murni ke PAD karena perhitungan fiskal itu dari APBD itu berapa persen PAD kita itu. Itu. Ya kita hormati, kita hargai. Harapan saya itu kan masih muda, kan itu kan masih muda. ISO itu kita harus punya perusahaan-perusahaan yang lain kan. Sementara sebelum itu saya tanya ke Pak Firman, berapa PAD yang dengan dari PDAM itu berapa nilainya? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Yang katanya lunas tadi. Oke. Coba ada sana pajaknya ya. Kalau kami pajak air tanahnya Pak. Kebetulan pajak air tanah itu didasarkan penetapannya atas pemakaiannya di persumur Pak. Jadi kami kalau mau lihat ya catatannya terlebih dahulu Pak. Jadi tidak bukan itu tidak, tapi bukan dari sumur sekian terus kali bawah tanah di hotel itu ya. Itu ya, sudah dengan bukan yang dari sumur Kudamnya Pak. Keluar dari sumur Kudamnya. Tetapi perhitungannya satu persatu Pak. Oh. Tidak jadi satu aja, bukan gitu saja. Ya kami harus merekap dulu Pak. Oh, gitu. Iya, makasih. Per bulan Pak. Ya. Tapi lancar ya pajaknya ya. Alhamdulillah lancar tiap akhir bulan pembayarannya. Lancar terus, tidak pernah ada tanggungan. Iya. Dan sekali lagi tepuk tangan dan berdoa Pak Bulan. Terus itu pendapatannya kita kan juga begini Pak. Teman-teman ini kan dari APBD itu kan ada dana bergulir kan juga ke PDAM kan ya kan. Belum penyertaan modal dan setiap tahunan itu juga. Terus yang saya tanyakan kontribusi PDAM kan berapa juta? Dari sing lunas mau? Ya karena lunas ya sudah 100% berarti kontribusi fisik. Iya, 55%. duitnya saya tanya duitnya. Oh iya. Persennya harus bagaimana? Ya. Iya. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, kontribusi PAD kita ini adalah 55% dari laba bersih. Laba bersih kita di tahun buku 2023 yang sudah diupdate. Ini yang kita setorkan itu 8.353.753.533 rupiah,29 lunas. Bener Pak Jayanto? Nah, tepuk tangan sekali lagi ya, ini baru cek. Itu ya. Selanjutnya begini, pertanyaan saya sekarang. Iku sekiranya aku, ya kan, dalam rangka karena andalannya BUMD masih muda, kita apresiasi. Terus kapan kira-kira sampai bisa menciptakan air kemasan? Itu atau dihitung sepele karena kita sudah punya pasarnya. Contoh kalau rata seperti ini, guru yang kantor sampean, guru yang kantor kelurahan, kantor desa, kantor kabupaten, coba itu kan peluang juga. Kenapa tidak dilakukan? Dan itu ada pertanyaan. Monggo. Kalau yang lain nanti diselesaikan di komisi. Siap Pak Ketua. Jadi air minum dalam kemasan atau biasa kami sebut dengan AMDK. Dalam hal ini kami akan melaporkan kepada KPM yaitu masukan dari pagar ini untuk bikin yang namanya MDK, karena mau tidak mau kami ini sebagai operator, kami punya pemilik namanya Bupati yang disebut oleh KPM. Tetapi kami sudah merumuskan atau merancang, dan bahkan tadi sebelum kami masuk itu kami sudah WA kepada grup direktur PDAM Udam itu se-Jawa Timur, mana saja yang punya air minum dalam kemasan, terus yang untung mana saja, terus BEP-nya berapa tahun. Semuanya menjawab tidak ada yang beruntung. Ini Pak. Kenapa seperti itu? Karena kalah dengan perusahaan-perusahaan
air yang swasta. Begitu juga jangankan BUMD, BUMN saja kemarin kena rolas, gitu kan? Nah, itu. Jadi dalam hal ini mohon maaf, tetap kami ini terima Bapak Ketua akan kami sampaikan kepada Bupati sebagai KPM. Dan terima kasih karena kebir. Iya, Pak Ketua. Oke, jadi begini, ya, itu gini, guru perang sudah merasa kalah. Jadi cocok sama ibu itu nggak terlalu. Jadi begini Mas Rahman, semua itu kan ada apa namanya keluar. Sampean dari itu nanti kan bisa dianak-anakan kan itu kan, itu mencari orang yang memang menguasai di bidang itu ya. Dan banyak itu contohnya ya. Jadi kalau BUMD banyak rugi masalah kemasan itu kan dipelajari. Tetapi yang jelas, lek swasta nang hasil, kan itu pertanyaannya. Kita ini Mas Rahman, kita ini sudah punya pasar. Tetapi nanti kalau dianak-anakan, ya, usahakan punya anak perusahaan ini semua, air minum itu dikelola secara bagus, saya yakin berhasil itu. Untuk berdelok nilai rupiah ini, lek ping 1 juta, dan ini air minum. Katanya orang tua kita ini lagi ingin sugih, usaha banyu, usaha beras kan itu kan apa itu karena ada itu. Saya kira jangan takut dibayang-bayang itu. Kita cari contohnya Bu Umi Kulsum, menantunya kan polisi itu tidak punya pemasaran, tidak ada pasarannya. Kita sudah punya pasarannya kan punya kan. Sama itu piro bagian di Banyuwangi itu. Iya kan? Kan kecil itu juga nanti dikasih intervensi pemerintah bupati sekda itu bisa intervensi ya, kelurahan jelas di desa-desa kan bisa itu kebanggaan enggak mungkin komponis yang dikurangi kan gitu Pak, karena kita ini sudah punya apa pembelinya wis ono tinggal mengintervensi ya, tolong itu dikomunikasikan dan direalisasikan dan cari orang yang tepat. Untuk jenengan sing ngurus gaya kan PDAM punya anak perusahaan lah. Itu sampean to sing duwe anak. Terus PDAM harus punya anak. Nah itu kita dapat diatur nanti teman-teman komisi di apa? Kalau enggak dapat mengeksekusi itu tidak mungkin kita punya air minum. Contohnya lagi nang aqua sampai buka nang komo. Kan gitu kan? Nah, kita ini punya kelebihan, sudah punya pembeli, tinggal pakai surat edaran. Nggak sudah surat edaran Mas Drama nggak direken, tapi lek bupati Pak. Iya kan? Kan beda, gitu. Kalau bupati sih kan setiap kantor-kantor pegawai negeri wajib apa namanya timbang sampean blondo kayak itu, TOI kan murah itu berapa itu? Tapi anak peng itu Pak. Kalau itu milik kita sendiri kan enak. Mohon itu dikaji Mas Anu, jangan pakai kirpatil pun pakai kajian. Karena saya yakin kalau itu ditangani oleh BUMD yang jenengan, ya, jadi kurang maksimal karena tugasnya sudah banyak, sudah bagus. Tapi di anak bukan. Mungkin itu. Ya. Lanjut Pak. Anu. Ada makan gratis, berapa ribu siswa-siswi dari Wali. Pakai aqua kita, ya itu satu peluang yang akan datang. Nah, ya betul. Terima kasih Dan. Nah ini kan satu peluang itu. KTOE Pak makan itu 17.000 KTOE. Terus SD berapa itu ya? Nah, yang dapat makan sehat karena seperti itu termasuk peluang apa namanya memasarkan itu juga itu loh Mas Rahman ya kan tuh Siap Ketua, akan kami sampaikan kepada kalian. terus pikiran berbisnis ya. Monggo Mas Rahman. Terima kasih, kita sangat bergairah diskusi pada siang hari ini
kami justru mengakui Pak Ketua memang belum ada kajian visibilitas PT baru, dan kami janji nanti di Bapak Ibu terkait catat di bangunnya nanti, dan kita buat kajian visibilitas studi yang melibatkan teman-teman akademisi, apakah kita masih layak atau tidak. Ada perhitungan pasar, modalnya berapa, break-even point-nya berapa, nanti kita kaji. Nanti kalau kita dengan pola asumsi kita akan berbeda-beda, bagi Pak untung, bagi Pak Direktur tidak untung. Nanti kalau kita ada kajian akademis yang resmi, mereka bila perlu nanti kita tunjuk bareng-bareng kajinya siapa, sehingga ada solusi untuk PP yang baru. Sekalian saya menceritakan. Karena jadi ini, jadi kita kalau cuma timbul kono-kono, tidak untung, ya, itu ada dua kemungkinan, karena ini bukan lewat kajian. Jadi harapan saya kajian itu nanti juga diajarkan ke laku gitu. Iya, oke. Memang aku belum kita kajian yang bebas syariah itu waktu itu memang saya edukasi langsung, saya juga studi. Saya sudah belajar ke Lamongan, ke Pondok Sukorejo, mencari ahli syariah, kemudian ke Jombang, dan jadilah kerja syariah. Tiba-tiba waktu itu badai datang, ternyata pintu bebas kita ambruk, dan ketika itu ambruknya karena dalam tanda petik bukan perebutan sih, tapi mungkin perebutan pengaruh para stakeholder untuk direksinya, kemudian membengkaknya jumlah karyawan di BPS, ini tidak visible perusahaan PT itu. Akhirnya syariahnya artinya menjadi dalam tanda petik belum kita laksanakan karena ketakutan. Tapi mungkin sekarang kan sudah berbeda, zamannya berbeda, nanti insya Allah manakala kita beri surat dinas sekarang pulang kepada pimpinan, malah dimungkinkan bisa kita lakukan kembali untuk PT. Itu janji kita Pak Ketua, tentu dengan kajian akademik yang legal, kemudian resmi, dan betul-betul nanti pemilihan manajerialnya betul-betul dengan cara yang berintegritas begitu. Pak potong. Karena ini sudah lama duit masuk gak jalan juga kan juga. Begini Pak, ya, mohon maaf ini. Ibu Bupati kita itu pintar. Ya. Harapan kita tatkala mengambil personil pegawainya, kita kan sudah pengalaman di BPS itu. Ojo perkara bukan budi. Oh ini disik baju aku. Gak apa-apa Pak Bupati menaruh sana, tapi sesuai dengan bidangnya. Ya. Sebenarnya kayak apa yang gagal ini, katakanlah gagal Pak Baru sama Bang Syariah. Nah, itu saya yakin perencanaannya Mas saya itu bagus. Saya di sopo pengurusnya, kan dulu, iya kan? Dan pertanyaannya seperti itu, kajiannya udah luar biasa. Pengurusnya itu sopo, apa lewat bidang properties, apa teko Pak Anas, kan bisa itu jadi rekam jejaknya dilihat, kan itu kan. Kalau mau profesional bentuk tim, ya, saya yakin kalau kajiannya beliau ini luar biasa. Mereka kalau untuk penghargaan tingkat nasional, ya. Tetapi memasang personilnya itu yang penting. Dari kami Nabi itu, boleh uang keilmuannya itu ada di situ, dan sesuai dengan keilmuannya. Wong saiki itu kan tidak di direktur kapal, ditaruhno apa sih itu air. Mari duwe direktur apa? Komisaris. Ya itu salah satu contoh bisa diulangi mana. Untung kapal ini sudah dipakai. Ya. Seharusnya kapal itu tenggelam. Konkretnya usul saya gini. Sudah Pak. Ya, Masa lalu kita gugur. Masa lalu kita gugur dulu Pak Ketua. Kalau saya mengikuti pergulatannya, saya tidak terus sedih, langsung ke PT kita sampai tutup. Berikutnya untuk investasi, Pak Kepala DPRDSP silakan dijelaskan untuk saya seperti apa stabilitas dan silakan dulu. Perizinan ya? Kalau perizinan, Pakanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan yang saya hormati
Pak Kepala Bapeda, rekan-rekan tim anggaran legislatif, dan seluruh kepala UPD yang berbahagia. Terima kasih. Sebelumnya mungkin kami akan sedikit Pak menjelaskan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak pimpinan rapat. Bahwasanya pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui PTSP Pak pimpinan rapat agar menggalakkan investasi karena ini memberikan multi efek yang sangat luar biasa. Jadi terima kasih Pak, kami pemerintah Banyuwangi sepakat Pak, karena memang dibutuhkan strategi di dalam mewujudkan apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat. Karena apa? Tumbuh kembangnya investasi di Banyuwangi ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Di samping ini menjadikan dampak pendapatan daerah, ini juga menjadikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat, khususnya Kabupaten Banyuwangi, di mana tumbuh kembang dan tingginya serapan tenaga kerja. Di samping itu Pak, ini juga menjadi salah satu indikator peningkatan PDB yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan juga ini bagian implementasi dari program nasional Pak, terkait dengan hilirisasi investasi yang ada di Republik ini. Mungkin Pak ada beberapa langkah dan strategi yang harus diambil. Bentar dulu. Aduh, main serta. Gini. Dulu kan dengan juga rapat dan investasi yang masuk jago ayam itu kan sudah luar biasa. Terus ada yang antri kan gitu. Dan kita tanyakan ini progress reportnya sampai di mana yang antri dulu yang ceritakan. Itu sudah realisasi menanamkan sahamnya enggak kan gitu. Kalau tujuannya harus ngerti untuk ini ini paham juga gitu loh. Ya. Selanjutnya ada ini. Saya terima kasih ya kepada Mas Duratman. Ini gak salah pilih wong, walaupun tanpa fit and proper test. Pakai ya, pakai. Pikir saya ada pakai sama. Pikir kumpulannya kedua Pak Ana jadi PDAL. Itu ya katakannya ya. Jadi biar tak balik ke bawah. Berarti lain nggak hasil fit and proper test kan cocok. Iya. Ya mungkin langsung ke yang dimaksud pimpinan. Kita sudah menyampaikan terkait dengan PT Jagonya Ayam. Di sini perlu kami jelaskan dan sekalian kami laporkan Pak terkait dengan investasi PT Jagonya Ayam yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini salah satu investasi yang bergerak di bidang peternakan yang terintegrasi di Kecamatan Kalibaru Pak. Jadi untuk potongan itu kan wis mandi dan sekarang berjalan bermanfaat luar biasa. Terima kasih itu. Jadi kan pernah cerita ada yang mau masuk Pak. Dan mau investasi termasuk apa-apa ada catatannya itu, Pak. Ya, nah, itu sampai ini di progress report sudah terrealisasi tidak menanamkan saham seperti jagonya ayam itu catatannya. Berarti ini yang hampir sama besarnya Pak. Ini kan di Badan Eko dan sampai hari ini Pak, ini proses sudah berjalan Pak. Dan itu menjadi intervensi Kabupaten Banyuwangi karena itu berproses lama, akhirnya melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan intervensi Pak, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait apa? Terkait dengan sulitnya penerbitan PBG dan lain sebagainya. Jadi dengan pergantian direktur baru PT Medco berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang kami fasilitasi dengan petugas dinas PUJKPP Pak. Dan hari ini Pak, Banyuwangi menjadi percontohan terkait dengan tower yang bergerak di bidang kelistrikan Pak. Akhirnya kami dapat kesempatan jadi tidak membutuhkan PBG karena jauh sebelumnya itu sudah ada peraturan terkait dengan SLO-nya Pak.
dan itu berlaku secara internasional. Dengan begitu Pak, sejak bulan Januari sudah dimulai proyek fisiknya, dan harapannya kalau itu sudah operasional sesuai yang kami sampaikan di rapat di ruang ini sebelumnya, ini Kabupaten Banyuwangi akan mendapatkan pendapatan 0,5% dari bruto biaya operasional Pak. Jadi itu yang terbaru Pak. Nah, dan selanjutnya Pak, ini kami juga perlu dukungan komitmen yang dulu pernah kami sampaikan juga, tumbuh kembangnya investasi Pak. Ini juga ada hubungannya dengan percepatan penetapan EDTR Pak. Nah, ini adalah menjadi peluang. Karena apa? Itu sebagai syarat dasar PTSP berjualan Bapak. Apalagi segera ditetapkan dan bisa diintegrasikan dengan OSS Pak. Ini akan sangat memberikan kemudahan bagi calon investasi Pak. Karena apa? Kami lagi merancang dengan Dinas Kominfo Pak Budi. Ini kami juga merancang untuk menunjang percepatan tumbuh kembangnya investasi. Itu adalah peta potensi berbasis digitalisasi Pak. Nah, harapan kami kalau ini ada dan menjadi komitmen bersama antara DPR dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, nah tentunya efek multinya tadi Pak, ini akan dirasakan masyarakat. Karena apa? Hadirnya investasi besar di Banyuwangi Pak, ini pasti melibatkan badan usaha lokal. Termasuk kami kasih contoh Banyuwangi Pak, dengan dibukanya Pak, di dalamnya itu tumbuh kembang ratusan UMKM Pak. Nah, itu yang dimaksud semacam itulah. Kami menciptakan peluang-peluang di mana investasi itu bisa tumbuh kembang di Banyuwangi. Dengan begitu, Bapenda Pak Firman ini bisa menggali Pak potensi pajak ataupun retribusinya. Nah, ini harus saling bekerja sama. Dan hari ini Pak, kinerja PTSP NIB ini sebagai penunjang dari hilirisasi, penunjang dari investasi yang tumbuh kembang itu sudah 106.000 lebih Pak per hari ini. Harapan kami apa? Dengan investasi masuk ini bisa berkontribusi untuk mendapat kesempatan bergabung dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagian dari kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui PTSP bisa menumbuh kembangkan investasi khususnya keterlibatan usaha mikro. Dan bulan Juli kemarin Pak, PTSP berkolaborasi Pak dengan beberapa OPD yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kita dapat kesempatan diundang oleh APKASI Pak, Asosiasi Bupati se-Indonesia, yang menggelar promosi di JCC Jakarta Pak. Kami berkolaborasi dengan Bapeda, Dinas PUJKPP, Dinas UMKM, Dinas Perikanan, bagian perekonomian, termasuk Dinas Pariwisata. Selama 3 hari Pak, kami bisa diterima dan alhamdulillah Pak, Banyuwangi diminati oleh investasi asing Pak. Jadi ada kemarin dari Abu Dhabi terkait dengan kopi dan kebutuhannya besar, kalau bisa sebulan itu 10 ton Pak. Tindak lanjutnya hari ini Pak, komunitas kopi ini lagi berkirim sampel ke sana. Harapan kalau memang ini bisa ditumbuh kembangkan Pak. Kemarin komunitas di Kalibaru juga Pak untuk menggali itu. Yang kedua gula semut Pak, ini dari Brunei dan madu. Jadi ini yang menjadi potensi yang akan datang. Harapan kami dengan ada percepatan penetapan RDTRD tadi Pak, ini tentunya akan menjadi peluang bagi pendapatan daerah juga pendapatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Mungkin itu Pak penjelasan dari PTSP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Ketua, saya tambah penjelasannya Pak Ketua. Maksudnya Pak Ketua bertanya apa saja. Sebutan aja Pak Ketua, saya bantu. Ada Medco masuk di kita, Bapak Listrik Tenaga Panas Bumi. Ada Sahid Mahata yang akan ada di Gedai Hotel. Ada rencana Swiss Bear yang ada di kota, hadir lagi segera sedang proses. Ada PLT Surya di Kalipuro Tenaga Surya yang masuk akhir-akhir ini. Dan ada peternakan di Ijen, itu sedang proses, belum selesai. Bagi investasi kurang lebih investasi di Banyuwangi.
Maksudnya itu ada sebutkan, tapi banyak sekali. Oke, jadi begini paham kita. Kita bersyukur investasi itu banyak masuk ke Banyuwangi. Ada, tapi ada tadi potensi. Yang masuk itu Medco, ya. Itu belum berkontribusi kecuali mungkin perizinannya gitu. Masuk gitu ya, perizinannya. Kontribusinya sudah masuk. Untuk PT Medco dari yang Pak yang sudah masuk dari PBATB sudah Masuk dan masuk. Oh, itunya yang masuk ya. Masuk. Terus tinggal progres reportnya masih belum apa namanya. Jadi ini masih proses pembangunan towernya Pak, fisiknya Pak. Oh, iya. Baik, nah, ini salah satu potensi-potensi yang direalisasikan. Satunya apa tadi yang perlu kita bantu apa itu? Kecepatan penetapan perda DPR tata ruangnya. Saya jelaskan. Jadi wilayah kita ini dibagi menjadi 36 RDTR, rencana detail tata ruang. Ada yang maksimal itu pada 5.000 hektar. Jadi dibagi-bagi kecuali hutan. RDTR ini berpetanya 1 dibanding 50.000. Jadi kalau kita melihat titik tertentu sudah apa, Pak Ruli? Ini untuk apa? Oh, untuk perdagangan, langsung orang bisa melihat. Dan kita baru hanya 7 RDTR dari 36 itu. Kenapa baru 7? Karena memang mahal. 1 RDTR itu rata-rata kita menganggarkan 1,5 sampai 2 miliar. Kita baru selesai 7. Itu pun yang masuk di sistemnya pemerintah pusat itu baru 2 yang masuk. Dan itu antri se-Indonesia. Jadi kita tidak mungkin, ini prosesnya saya laporkan sekalian kepada teman-teman Banggar bahwa kita berproses untuk itu. Target kita itu setiap tahun selesai rata-rata 6 sampai dengan 7 rencana detail tata ruang. Dan memang masih panjang, dengan Sultan, kemudian beberapa ketua itu pernah ikut ya. Nanti sekali aja ikut insek ke pusat. Jadi detail banget. Terakhir kita insek untuk RDTR Kalipro kita dihajar oleh Kementerian Pertahanan karena kita dalam KDP tidak mengunci wilayah Ketapang untuk daerah latihan perang. Kita diingatkan betul warning, ini daerah latihan perang. Ada tidak boleh ada bangunan di sana, ada titik tempur di atasnya kali ini mana? Ada titik daerah latihan tembak di atasnya mana itu Pamudodol. Yang ekosetnya itu membahayakan orang di sekitar situ. Ekoset itu seperti apa? Berarti gitu. Jadi sudah kita terakhir kita dikunci oleh Kementerian Pertahanan tidak boleh membuat bangunan di sepanjang pantai timur kita. Kalau ada bangunan non permanen, ini dihajar sampai 4 jam kita di instek di DPR oleh Kementerian Pertahanan. Jadi nanti sekali-sekali Pak harus ikut instek yang merasakan. Itu sulitnya untuk RDTR kita. Jadi mohon maaf RDTR masih selesai 7 dan terus berproses supaya memudahkan investasi. Tapi ini berlaku di Indonesia. Itu aja Pak Ketua. Baik, jadi kan Bapak Ibu sekalian, ini kan ilmu ya. Jadi kalau untuk perdanya kan sudah penentuan RDTR. Tapi kita yang terpenting potensi-potensi ini secepatnya itu sudah bagus ada 6 tahun selesai. Nah, potensi-potensi ini maksud saya selesai ternak gitu. Ya, sing angel karena memang berhubungan dengan keamanan ya sing liyane sing yang lainnya yang digarap dulu. Urusan keamanan, urusan nyawa diri, urusan nyawa. Terima kasih. Jadi untuk 2 ini insya Allah dalam tahun ini sudah bisa membantu pendapatan negara ini ya. Mas, kalau sesuai dengan laporannya Pak progresnya untuk Medco itu 2027 Pak. Oh 2027 ya. Kalau kali baru ini kan ada rencana ada 8 KBLI dan hari ini baru 1 Pak yang jalan PBB-nya sekarang dalam proses pembangunan. Ya, kalau itu lebih cepat dengan kali baru Pak. Ya, baik terima kasih. Monggo nanti teman-teman yang membidangi perizinan ini ya dikasih diadakan di komisi lah, saling mengingatkan apa yang perlu dibantu untuk DPR ya secepatnya dibantu karena ini untuk kepentingan banyak. Berikutnya